Mama, perkenalkan saya Hendra dari Pangandaran. Saya mau bertanya Mama, saya pernah baca di dalam Al-Quran itu ada ayat boleh beristri 1, 2, sampai 4. Nah, apakah itu anjuran Mama? Mohon penjelasannya, terima kasih. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya akan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama Mama Dede di rumah Mama Dede. Oke, baik di rumah Mama Dede juga sudah hadir nih ibu-ibu berkerudung. Motifnya motif apa nih? Kembang-kembang. Bu, ini semuanya dari mana Ibu? Majelis Taklim Majelis Taklim Salsabila. Medland Menteng. Medland Menteng. Medland itu Metropolitan Land ya. Nah, Iya. Medland Menteng. Iya. Pernah main ke sana Mas Bedu? Hah? Pernah ngunjungin? Ada pernah. Masya Allah. Acara. Oh iya. Ada. Acara ada. Kirain Ngomong-ngomong ada jadi inget tuh jadinya nih sama ada laki-laki nih mah membaca ayat dalam Al-Quran. Kalau nggak salah dari surat An-Nisa ya Pak. Bunyinya? Yang bunyinya. Penasaran ya. Iya. Jadi tentang laki-laki yang diperbolehkan Iya. beristri lebih dari satu. 1, 2, 3, sampai 4 maksimal. Ayatnya berbunyi. Nah, kalau kita lihat dari ayat ini nih Mas. Kalau Bedu boleh tahu dan boleh bertanya. Dan boleh dijawab dengan seksama. Apakah ayat ini berupa anjuran atau memang dijadikan solusi untuk kebutuhan laki-laki? Kalau boleh tahu. Jangan dimarahin. Mohon penjelasannya Mas, silakan. Bapak nggak pernah marah, cuman intonasi suara Mama emang begini namanya Iya. orang kampung bisa Iya, diempang gue mah. Benar-benar. Masya Allah. Jadi jangan dibilang marahin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bagaimana sih yang namanya berpoligami? Bedu sudah tahu. Dalam An-Nisa ayat berapa Bedu? Ayat 3 ya Mas? Kalau Ayat nggak salah. 3. Apalnya Mas? Wa in hibtum alla tuksitu fil yatama fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba. Fa in hibtum alla ta'dilu fawahidatan. Kata Allah, kalau kamu takut tidak bisa berlaku adil buat anak-anak yatimmu, nikailah perempuan yang kamu sukai, perempuan lain yang kamu sukai. 2, 3 atau 4. Kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, cukup menikah dengan satu saja. Kita lihat dengan seksama, kata Bedu. Bagaimana dengan seksama? Asbabun nuzul ayat ini bagaimana? Dulu di zaman Islam belum datang,
orang-orang Arab sana kalau menikahi perempuan ada yang istrinya 10, 20, sekian puluh orang. Oh, Maka dengan turunnya ayat ini dibatasilah kaum laki-laki agar menikah maksimal 4 orang kalaupun itu dia mampu. Ayat ini bukan perintah, ayat ini bukan anjuran, ayat ini adalah mubah, hanya pemberitahuan. Kenapa? Kasusnya Anda lihat dari awal. Kalau kamu takut, khawatir tidak bisa berbuat adil kepada anak-anak yatimmu. Ada bapak-bapak yang saudaranya, keluarganya, tetangganya meninggalkan anak yatim yang perempuan. Mereka merawatnya, mereka memeliharanya termasuk harta peninggalan orang tua mereka. Di antara mereka ada yang mau menikahi anak yatim yang perempuan yang dirawat semenjak kecil tadi, yang oleh mereka hartanya pun mereka pelihara, mereka rawat, mereka kembangkan. Di sini Allah menyatakan, wa in khiftum, kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, menikahi anak yatim-yatim perempuan yang kaya, yang hartanya banyak. Akhirnya kamu hanya ngambil hartanya doang. Anak yatim yang nggak diurusin, kata Allah mendingan nggak usah dengan menikah dengan anak yatim yang dalam pemeliharaan kalian yang hartanya banyak. Kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil kepada mereka, takut harta mereka, warisan mereka diambil sama kamu yang memelihara anak yatim. Ini baru koma. Pankihu, maka nikahilah oleh kalian perempuan lain selain yatim yang dalam perawatan kalian. Boleh menikah 2, 3, 4. Artinya sekali lagi, ayat ini bukan perintah. Ayat ini bukan anjuran. Ayat ini pemberitahuan bahwa kalau kalian kaum laki-laki merawat anak yatim yang harta peninggalannya banyak kaya, kalau menikah dengan mereka kamu tidak berlaku adil, hanya ngambil hartanya saja, jangan menikah sama mereka. Nikahilah perempuan yang lain yang bukan yatim dalam peliharaan kalian, nikah itu dengan mereka. Boleh 2, boleh 3, boleh 4. Yang salah punten dalam tanda kutip. Banyak kaum laki-laki. Mana laki-laki? Laki-laki mah. Banyak kaum laki-laki yang salah mengartikan ayat ini. Mereka mengira ini perintah. Mereka mengira ini anjuran. Sering kita mendengar. Saya mah mengerjakan sunnah Rasul. Emang sunnah Rasul kawin doang. Berat malam, Sudah Rasul. bangun masjid, Sudah Rasul. urusin fakir, Sunnah Rasul. urusin yatim. Sudah Rasul. Kenapa sunnah Rasul? Salah mengartikan, mereka bilang ini sunnah Rasul. Padahal maaf dalam tanda kutip, Nabi besar kita Muhammad SAW monogaminya 25 tahun. Menikah dengan Siti Hadijah 25 tahun, Anda bayangkan. Poligami Nabi hanya 8 tahun. Saya tanya kepada ibu-ibu yang ada di Medlan Menteng. Lamaan 25, lamaan 8. 25. Artinya salah kalau ada orang mengantikan ini sunnah Rasul. Kita lihat dalam sejarah, kenapa Nabi besar kita Muhammad SAW menikahi perempuan-perempuan atas perintah Allah untuk menguatkan Islam yang pada saat itu baru dibangun oleh beliau. Dan lihat juga oleh Anda, hai kaum laki-laki, Rasulullah menikah dengan para janda, banyak yang tua. Menikah dengan perawan cuman atu Siti Aisyah doang. Siti Aisyah. Tuh nikah dengan Ummu Salamah yang anaknya banyak. Karena suaminya berperang dengan Rasulullah, dia meninggal. Masya Allah. Makanya waktu melamar Ummu Salamah, kata Ummu Salamah, ya Rasulullah kenapa melamar saya? Bukankah saya sudah tua? Rasul mengatakan aku pun akan tua. Bukankah anakku banyak, anak pun jadi anakku. Bukankah hidupku susah? Nanti aku yang akan minta sama Allah rezekinya. Maka Rasul menghidupi anak tirinya. Di kita mah maaf, laki-laki kebanyakan nikahnya sama janda yang kaya. Apa aja janda yang kaya apa yang susah? Yang Bahkan kebanyakan kaya. yang bohai, Iya. yang montok, yang muda. Kalau mau menikah dengan nenek-nenek tuh yang hidupnya susah. Aduh, mah. Itu yang diperbolehkan, mencontoh kehidupan Rasul begitu. Tuh, bingung kan lah? Ya. Iya mah. Oke. Teduh. Tapi nanti kita bahas lagi ya Maya. Masih banyak juga pasti pertanyaan-pertanyaan dari Dari ibu Mas juga Badung? nih yang nanti mungkin menyimpan banyak pertanyaan. Masya Nanti Allah. boleh juga tanyakan ya. Tapi nanti kita lanjutkan lagi, masih belum lengkap nih penjelasan dari Mama nih, Sok. tentang poligami. Apakah ini
anjuran atau kebutuhan, tapi Mama sudah menjelaskan sedikit bahwa ini adalah sebenarnya pemberitahuan saja. Kita jelaskan lagi lebih lengkap lagi nanti ya Mas setelah ini. Jadi jamaah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Pemberitahuan berarti itu hanya sekedar Ini pengumuman mah. pengumuman, boleh. Oh. Dalam kondisi bagaimana? Nah itu dia. Saat Diperbolehkan ini dalam jumlah kondisi. laki-laki perempuan para ahli mengatakan 1:8. Menjelang kiamat Rasul mengatakan laki-laki perempuan 1:50. Ya Allah. Nah, Gimana? Ajis nanya mau diapain? Tuh. Makanya boleh kaum laki-laki, boleh bukan perintah. Beda Ajis dengerin. Boleh ya. Boleh. BOBO LLeh boleh. Kaum laki-laki menikahi perempuan 2 orang, 3 orang, 4 orang. Kalau maaf, dia bisa berlaku adil. Adil papan, adil pangan, adil waktu, adil kasih sayang dari hati tidak bisa. Dalam An-Nisa 129 Allah mengatakan kalian tidak akan bisa berlaku adil tentang cinta kalian. Seandainya ada perempuan yang kamu lebih mencintainya di antara istri yang lain, jangan tunjukkan kepada mereka. Karena membuat mereka merasa tersingkir istri yang lain. Jadi harus adilnya dalam 4, papan, pangan, waktu. Bisakah Anda melakukan ini? Walaupun maaf dalam tanda kutip, dalam Islam tidak ada aturan. Kalau seorang suami akan menikah dengan perempuan yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Tidak ada syarat izin dari istri yang pertama, tapi walau bagaimanapun kalian harus tahu diri. Bukankah, dengerin. Ya, ini dulu lagi dengerin. Bukankah dulu ketika kalian kaum laki-laki menginginkan ini cewek-cewek jadi istri kalian, dibujuk, dirayu, Gombal. bawa martabak, bayin emaknya. Masya Tahu sih, Allah. Mak. Wow, macam-macam. Begitu dapat nih cewek jadi istri kalian. Tegakah kalian menyakiti perasaan mereka? Ya Allah. Tidak, Mah. Itu yang dipikirkan, benar nggak Bu? Iya. Nah, Tapi- ini yang pertama bagi kaum laki-laki. Tegakkah istri-istri kita? Bukankah kalian dulu menyatakan tidur setikar berdua? Iya. Masya Allah. Makan sepiring berdua? Iya, Mah. Minum segelas berdua? Sekarang gelas berlosin-losin, piring berlosin-losin, tikar di rumah banyak. Kok mau nikah dengan perempuan lain? Ini dari pihak laki-laki, hanya menyampaikan mama-mama. Iya, Mah. Berpikir dulu makan kalau kalian baru menikah mah. Karena duitnya belum banyak, kalau mau ngantor ngebungkusin nasi, bener nggak Bu? Masya Bekelin, Allah. benar. Bekelin. Mie goreng, taruh kotak, pas dibuka jadi kotak mie-nya. Iya. Sekarang bisa makan di mana-mana kalian. Dari awal. Itu buat laki-laki, buat perempuan. Yang namanya kaum perempuan pun harus berpikir. Di luar sana begitu banyak perempuan-perempuan lain yang sudah masuk masa menikah. Tapi mereka belum merasakan bagaimana lezatnya pernikahan. Nah, tuh, Bu. Makanya, gua aja yang ngomong, lu diam. Iya, Pak. Makanya kaum perempuan juga harus besar hati. Biar teman saya, saudara saya, tetangga saya, keluarga saya ikut menikmati bagaimana lezatnya berkeluarga. Bayangkan, Bu. Berbagi deh oleh kalian. Harusnya perempuan ini berpikir seandainya saya di posisi perempuan yang jomblo seumur hidup. Jomblo abadi. Bagaimana perasaan saya? Itu. Jadi makanya negara kita punya undang-undang PP 10. Kalau seorang laki-laki akan menikah dengan perempuan lain, maka syaratnya wajib ada izin tertulis dari istri yang pertama. Ada izin biar mereka rela apa enggak. Iya. Makanya nggak pakai diketik tapi tertulis. Tertulis Karena tulisan tangan kan berbeda dengan ketikan. Iya, Pak. Dan kamu ketik asongin tanda tangan nggak bisa. Dia nulis sendiri, ngizinkan nggak, rela nggak dia di madu. Iya, iya. Kenapa? Dari pihak lain lagi, betapa banyak perempuan-perempuan yang jomblo abadi. Yang dia berharap pengen punya suami. Dia berharap pengen punya keluarga. Makanya tidak sedikit perempuan yang rela. Jadikan aku yang kedua. Saking
daripada saya nganggur. Bener gak? Bener bang. Itu terserah Anda bagaimana akan berbagi dengan perempuan lain biar mereka pun merasakan lezatnya berkeluarga. Tapi ini bukan perintah. Cuman maaf dalam tanda kutip. Seandainya rumah tangga keluarga suami istri sudah merasa nyaman, merasa enjoy dengan monogami, kenapa membuat masalah? Survei membuktikan. Nih, Mama pengalaman. Banyak sekali orang yang curhat yang pernah nangis ke Mama. Mereka rumah tangga udah 30 tahun, udah 40 tahun, enjoy, bahagia. Suami yang tadinya susah jadi senang, yang tadinya bukan pejabat, staf biasa jadi pejabat. Iya. Oh, fasilitas udah banyak. Ternyata di usia suaminya 50-an tahun suaminya nikah lagi. Otomatis pernikahan yang sudah sekian puluh tahun yang mereka bina bersama-sama hancur berantakan gara-gara poligami. Ya Allah, nauzubillah. Relakah Anda, wahai kaum suami, menghancurkan apa yang kalian bangun selama ini? Relakah Anda, wahai para suami, merusak tatanan keluarga yang selama ini sudah Anda bina? Kembali kepada Anda yang punya rumah tangga. Tapi maaf, dalam tanda kutip, kadang-kadang ayat ini dimonopoli oleh kaum laki-laki. Istri yang tidak merelakan suaminya kawin lagi, itu tempatnya neraka. Istri yang mengizinkan suaminya nikah lagi, itulah surga. Maaf, itu bukan hadis apalagi ayat. Itu hadis dari suami-suami yang centil. Hati-hati. Dikatakanlah sunnah Rasul, padahal bukan. Rasul masih banyak yang lain. Iya bang. Ada yang mengatakan kalau seorang istri mencarikan istri yang lain buat suaminya, dikatakan, dia mah imannya mantap. Belum tentu. Masya Allah. Siapa tuh dengan keterpaksaan. Iya. Banyak tanda kutip yang lain di belakang sana yang menyebabkan laki-laki menikah lagi. Tapi kita sekali lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat yang wajib kita imani. Soal Anda suka tidak suka itu urusan hati Anda. Tapi jelas ayat ini wajib kita imani. Masya Allah, karena ini adalah Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Petunjuk buat manusia, penjelasan petunjuk dan pembeda. Boleh perempuan dimandu? Boleh. Undang-undang di negara kita mengatakan syaratnya. Satu. Kalau si istri ini sudah tidak bisa lagi berhubungan badan sama suaminya, maka terpaksa, misalnya ada penyakit apa gitu kan, maka boleh. Atau kalau si istri ini tidak memberikan keturunan, laki-laki boleh menikah lagi. Cuman maaf, hai kaum suami. Survei membuktikan banyak yang salah. Ketika mereka berumah tangga 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun baru punya anak. Perempuan mau disalahin. Istrinya mandul, ribut. Begitu mereka cerai, yang laki nikah, yang perempuan nikah. Yang perempuan begitu setahun langsung beranak, yang laki kagak. Artinya yang mandul laki-laki. Makanya laki-laki juga kontrol tuh ke dokter. Mandul kagak, gitu. Perempuan mulu yang disalahin selama ini. 3 anaknya mah. Iya, seandainya ada yang punya iya. kesono. Iya. Jadi seperti itu. Periksa Jadi bang. boleh kalau perempuan ini sakitan atau dia sudah tidak memberikan keturunan, boleh laki-laki menikah lagi. Itulah undang-undang negara kita. Baiklah kalau gitu, Masya Allah. Mama, ini terlihat dari wajah-wajahnya ibu-ibu jamaah yang di studio mau nanya sama Mama, boleh ya Ma ya? Mangga. Nah nanti ya Bu ya, tunggu dulu karena ada banyak pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, di sini aja di rumah Mama Dede. Kesini aja rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita jadi berkat. Insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Mari Ibu silakan yang mau bertanya kepada Mamah Dede perihal poligami. Ya, silakan Silakan Bu. berdiri. Ya. Silakan. Mungkin ibunya ada kegalauan Apa? atau kegalauan tetangganya bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lebih keras lagi suaranya Ibu? Mohon maaf. Nama saya Subaidah dari Majelis Taklim Salsabila Medlan
Menteng. Ya. Ibu Jubaid, Galau nih mah. ada apa Ibu? Ya, gini mah, ketika seorang suami sudah berpoligami, terus meskipun tanpa seizin istri ya, misalnya ada harta. Bagaimana hukumnya harta ini dalam keluarga pernikahan ini sendiri? Itu aja mah. Suami nikah lagi. Ya. Tanpa izin suami dalam Islam, Oh, izin istri. dan tanpa izin istri. Ya. Dalam Islam pernikahan tadi sah, Bu Jubaidah. Selama rukun nikah yang 5 ada, pengantin laki, pengantin perempuan, wali di pihak perempuan, ada saksi 2 orang yang adil, ijab kabul. Selama rukun nikah yang 5, pernikahan sah. Ibu Jubaidah nanya, bagaimana harta? Hartanya. Harta siapa? Apakah istri ikut bekerja nyari duit apa tidak? Harta bersama Karena atau yang namanya harta ada 3 macam. 3 mah? Yang pertama harta suami. Bawaan suami sebelum adanya pernikahan. Pemberian orang khusus buat suami. Warisan dari keluarga suami. 3-tiganya harta milik suami. Titik. 2. Ada harta istri. Bawaan istri sebelum adanya pernikahan. Pemberian orang khusus buat istri. Warisan dari keluarga istri. 3-tiganya harta milik istri. Titik. Yang ketiga ada harta godoh gini. Harta yang diperoleh setelah adanya pernikahan. Yang saya khawatir kenapa suami menikah lagi ibu dibutin harta. Artinya ibu pengen mundur. Kalau perempuan yang mundur dia nggak dapet harta. Sayang Bu, jangan mundur Bu. Nyampingnya nyamping Bu, nyamping. Jagain Bu. Gitu Bu Jubaidah. Oh gitu Bu. Nah, Terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Kecuali Iya, harta kecuali. yang milik kita tadi. Yang milik istri. ya. Silakan Ibu yang mau bertanya. Baik, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nama saya Ibu Dini dari Majelis Taklim Salsabila Perumahan Medland, Mangga Ibu Dini. Ujung Menteng. Galau nih mah. Ada apa Bu? Mohon maaf Ibu dulu pernikahannya dini ya Bu ya. Iya Pernikahan bukan. dini. Kalau bicara poligami kan berarti kan masalah hati. Iya Masya betul. Allah. Nah, terus kan kalau misalnya kita nggak bisa terima gitu ya istilahnya hati mana sih yang mau berbagi gitu. Wih. Kalau misalnya kita pilih Mundur. udah deh pisah aja gitu. Kalau emangnya kamu mau milih sama ini tapi aku emang nggak mau gitu kan. Ya. Kita ngajuin gitu ke pengadilan itu gimana mah? Makasih mah. Kalau suami kita kata dia, gue mah kagak udah meninggal 22 tahun. Iya, Pak. Kalau suami Anda, ya, kalau suami Anda menikah lagi tanpa minta izin sama istrinya, hati istrinya terluka, enak banget tuh lagi susah sama gue, Iya. begitu jadi kaya sama dia. Kalau suami sudah berlaku adil, papan, pangan, waktu sesuai aturan agama. Istri pertama tidak menerima, dia mundur, dia berdosa. Karena bolehnya dia mundur dari pernikahan kalau suami melakukan kesalahan. Coba Anda lihat ketika suami habis menikahi istrinya, dia mengajarkan taklik talak. Kalau saya menyakiti istri saya, dia tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya tidak memberikan apakah 3 bulan dia tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya KDRT dia tidak ridho, jatuh talak saya. Ini nggak terbukti. Ninggalin kagak, oh masih dikekepin kok. 2 hari di sini, 2 hari di sini. Ditinggal nggak? Nggak kan, Din? Oh enggak. Nggak kan? Nah, apakah dikasih? Bener nggak? Papan adil, rumah punya nggak? Apa dengan laki-laki itu menikah dengan perempuan rumah anak diambil dikasih dia? Kagak kan, Din? Kagak. Mak. Agak, Pak. Apakah mobil yang diberikan kepada Anda begitu dia menikah dengan Diambil. perempuan diambil kasih sana? Kagak kan, Din? Kagak, Beli Mas. lagi buat di sono. Rumah ada, Wah, kaya lah. kendaraan ada, pakaian ada, makan kenyang, mau ngapain lagi? Tuh Mbak Dini, Bu Dini. Jadi jangan sampai seorang laki-laki pun berpikir menikahi janda tapi membuat istrinya jadi janda. Ah itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Boleh. Makanya perempuan harus berbesar hati. Kasihan tuh dia nggak punya suami. Selama suami saya ini berlaku adil. Cuman punten Din. Ya. Bagaimana berbesar hati? Saya ketemu orang, jangan disebut namanya. Dia habis ceramah, habis makan, mama diajak ke kamarnya. Luas dong, namanya pejabat dia, mama ya Allah. Ini tempat saya belajar. Ada satu ruangan kamar, itu perpustakaan, buku.
di situ tempat saya ngaji. Seminggu 2 kali saya ngundang itu guru ngaji ke sini. Mama, saya bersyukur kepada Allah. Dia bilang, ini nyata. Bersyukur suami saya istrinya 3. 1 saya, 2 yang ketiga. Ya Allah Bu, kok bersyukur? Saya tanya. Kata dia, saya berpikir rasional mah. Lagi dulu saya belum menikah, enggak pernah belajar agama. Dengan suami saya sekarang menikah dengan perempuan kedua, perempuan ketiga. Di rumah saya 3 hari. Istri yang kedua 2 hari, istri yang ketiga 2 hari. Di rumah saya 3 hari. Saya berpikir mah, alhamdulillah ya Allah, yang 4 hari saya bisa belajar agama. Saya bisa mengelola hati saya. Saya pun bisa banyak berzikir, bisa banyak menyerap ilmu dengan cara mendatangkan guru-guru ngaji ke tempat saya. Atau saya ngaji ke tempat yang lain. Maaf dalam tanda kutip, seandainya para perempuan menyadari tentang waktu yang Allah berikan kepada dia dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendekat sama Allah, nyari ilmunya Allah, untuk ibadah kepada Allah, saya yakin tidak ada sakit hati. Kalau soal sedih mah wajar, tapi tidak terus dirawat, apalagi semakin menderita batin sampai gantung diri. Kenapa? Sama dia dialihkan, dalam tanda kutip, dialihkan buat belajar ilmu agama dan ibadah yang sangat baik. Seandainya 50% aja perempuan berpikir begitu, tidak ada yang suaminya kawin lagi minta cerai. Jadi banyak waktu luang untuk beribadah ya mah jadinya. Mah. Betul. Tidak harus ngurusin suami terus kan jadinya ya mah. Iya. Yang tadinya masak tiap hari, cuman 3 hari. Bisa. Yang tadinya nyuciin baju seminggu, Bisa santai-santai 2 3 hari. Begitu jadi Gotong pola royong berpikir dalam dirobah. melayani suami ya mah ya. Dirobah pola berpikir. Dirubah. Gotong royong. Memang berbagi ngomong gampang, prakteknya susah. Susah. Silahkan kalau Anda mengalaminya. Saya hanya berikan saran, makanya saya juga bersyukur suami saya nggak bakal kawin lagi. Ya. Baik. Udah meninggal 22 tahun. Ibu Dini sudah jelas ya. Pernikahan dini jangan sampai ada perceraian dini juga ya Bu. Masya Allah. Jara bisa aja Jara. Loh iya dong. Jangan sampai kata Dalam bergaul sama rombongan itu tuh jadi lebih, pola berpikirnya lebih tua apa lebih dewasa. Lebih dewasa. Masya Allah. Bu, nanya lagi boleh setelah ini. Tapi kita intip dulu yang melewat. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah TV One. Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Ya. Oke, baik silakan mau bertanya. Siapa lagi? Tadi. Lanjut Bu. Iya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Kami saya. Budi, Majelis Taklim Salsabila Medland Menteng. Mangga. Kalau nih mah, Ada apa Bu? gini mah, seandainya nih suami kita meminta untuk menikah lagi, tetapi kita memberikan izin, tetapi dengan syarat mah, Misalnya syaratnya. istrinya yang kedua tidak boleh tampil. Nggak boleh dibawa diumpetin. ke undangan, nggak Iya. boleh dibawa kemana, arisan, acara keluarga, pokoknya gitu mah. Oh disimpan. Nggak boleh. Dan istri pertama tuh disampaikan bahwa dia harus memuliakan istri pertama. Menjaga perasaannya dan lain sebagainya. Dosa nggak tuh mah? Salah Anda. Salah. Maka syarat begitu. Maaf, siapa lu? Siapa tahu isi yang kedua lebih berkualitas daripada Anda. Astagfirullah. Lebih pinter, lebih cerdas, lebih bisa memukau orang lain. Lebih bisa bawa masyarakat. Mau tidak mau, suka tidak suka, rela tidak rela, redo tidak redo, pasti. Walaupun ada katakan jangan muncul ke permukaan, saya jamin yang namanya emas pasti. Walaupun ditaruh di lumpur akan muncul ke permukaan. Artinya punten, Anda egois. Ya, Ma. Jangan dibuat tampil ya. Kalau kemana-mana, ibu PKK saya bukan dia. Takut kalah saing jadinya katanya. Takut kalah saing, artinya dia mengaku saya lemah. Saya tidak berdaya, saya tidak punya kemampuan. Ditunjukkan dengan janji-janji tadi. Kalau saya bilang mah biarin aja. Justru bersaing dengan persaingan yang baik. Fastabiqul khairat, tunjukkan kepada suami Anda. Saya lebih baik daripada dia. Saya lebih berkualitas daripada dia. Lebih bisa ngurusin masyarakat daripada dia. Begitu. Kalau Anda buat persyarat kayak begitu, itu menunjukkan kebodohan saya. Menunjukkan saya tidak berkualitas, tidak bermakna. Sehingga pengen dia ditekan, saya muncul. Justru yang ditekan itu lama-lama muncul. Tahu, salah ada. Ada yang begitu, mikrofon itu begitu. kelakuan yang salah.
Jadi tidak perlu dengan perjanjian, tapi kenyataan. Saya mampu, saya kuat, saya bisa. Begitu. Bisa, bisa, dan bisa. Pas kondangan nggak boleh muncul. Di mobil. Ayo Pak. Justru kalau dia begitu, orang kan ngeliatin siapa. Bener nggak? Iya. Pas dia bener. ngelongok. Jadi malah dia yang penuh perhatian. Ini mah enggak, biasa ketemu dia mah. Iya, Gitu kan? bener. Salah Anda. Tapi memang ada sebagian mungkin dia adalah tokoh masyarakat mah, tokoh publik. Pejabat. Menjaga citra. Oke. misalnya. Kalau Beduk ngomong begitu sama dengan pertanyaannya. Iya. Survei membuktikan. Saya kenal orang, sekian banyak orang yang maaf dalam tanda kutip. Jadi gini, dia awalnya suami istri biasa-biasa saja. Suaminya jadi pejabat lah dengan adanya dan seterusnya. Istri yang pertama awalnya tidak pernah nongol sama sekali. Malah minder orangnya. Ketika suami jadi pejabat, punya istri yang kedua. Ternyata istri yang kedua hebat. Dia seorang yang pintar, seorang yang cerdas, seorang yang supel dalam pergaulan. Muncullah ke permukaan. Dia yang memimpin masyarakat, memimpin PKK sehingga muncul di permukaan. Apa yang terjadi? Istri yang pertama ini merasa tersaingi. Dia bangkit, tapi kalah pamor. Ya Allah. Karena ini lebih hebat. Jadi saya rasa tidak perlu ditekan, jangan muncul, jangan nongol, jangan kelihatan. Itu walau bagaimanapun ada saatnya orang ini muncul dengan apa yang dia miliki. Begitu Bu. Nanti kayak perbu, kayak pegas begitu ditekan dia akan Iya, mantul, mentalnya Mas. lebih tinggi, bahkan bahaya itu buat kita. Biasa aja. Karena kalau saya berpikir, kalau istri yang pertama membuat syarat ini menunjukkan saya tidak punya masalah. Saya tidak punya potensi. Saya bermasalah. Saya ini orang yang bodoh. Saya ini tidak menguasai masyarakat dan seterusnya. Itu yang muncul ke permukaan. Kekurangan kita bukan justru kelebihannya akan muncul. Sangat salah kalau kata saya. Gimana Ibu? Terima kasih, Ma. Iya Bu, jangan begitu ya. Tapi kan Mama juga harus tahu, Ma, dan Ibu juga harus tahu, Bu. Fenomena ini semakin terlihat nampak kan Mama bilang kan. Nah, wanita tuh lebih banyak dibandingkan laki-laki. Nah, ini solusinya gimana nih, Ma? Solusinya? Solusinya diantaranya itu dia poligami. Bu. Itu Ya Allah, diantaranya. Jadi makanya Mama tadi kan udah ngomong. Iya. Kita Budu sebagai garis bawahi lagi, perempuan Mama, lebih tegas. berpikir seandainya saya di pihak perempuan-perempuan yang pada jomblo itu, bagaimana hati saya? Sementara tetangga saya punya suami, teman saya punya suami, rekan saya punya suami, keluarga saya punya suami, saya juga pengen kayak dia. Begitu. Kalau berpikirnya dirubah begitu, Iya. Mama yakin. Yakin. Insya Allah silakan. Itu juga yakin banget itu, Ma, kalau misalkan semua Ya. wanita seperti itu. Ya, tanpa ada syarat, tanpa ada sakit hati. Insya Allah semua berjalan dengan lancar dan damai. Ini yang kita inginkan, Ma. Ya. Semoga. Masyarakat yang madani, mah, yang damai. Ya. Harapannya ya Mas Bedu ya. Bukan masyarakat yang medeni, tapi madani, mah. Insya Allah mudah-mudahan. Tapi silahkan. Anda ridho atau tidak ridho kembali kepada Anda. Tapi ini adalah dalam Al-Quran. Ya. Yang saya wajib menyampaikannya. Wajib diimani Al-Quran itu. Mama terima kasih banyak ya Mah tausiahnya hari ini, Masya Allah. Jamaah tentunya hari ini tema yang bisa dikatakan ini sensitif banget untuk para istri. Poligami ini anjuran atau kebutuhan. Tapi tadi Mama sampaikan, yang menganggap ini anjuran itu salah, yang menganggap ini kebutuhan juga sebenarnya ini bukan kebutuhan. Tapi tentunya karena fenomena Emergency. Bisa karena jadi fenomena solusi. saat ini. Bisa jadi di solusi. Ya, bagi sebagian orang ini solusi ya. Dan selanjutnya, Mama tadi juga sampaikan bahwa ini bentuknya adalah pengumuman atau ini adalah mubah di Al-Qur'an. Nah, sebagai umat Islam, kita wajib mengimaninya. Untuk menjalaninya, itu hak ibu sebagai istri dan hak bapak sebagai suami seperti apa nantinya ya. Anda bagaimana? Untuk saya, hak saya juga dong seperti apa ya. Iya, kalau gitu kita perbanyak berdoa agar keluarga kita bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimanapun keadaannya, silakan Mama. Baik ibu-ibu, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah mengabulkan hayat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu ya Allah punya suami yang setia.
Bersyukur kepadamu ya Allah punya istri yang baik, yang bisa melayani kebutuhan suami ya Allah. Jadikanlah anak turunan kami anak soleh, anak yang solehah ya Allah. Berikanlah umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu ya Allah. Kami sadar ya Allah, jumlah perempuan saat ini lebih banyak daripada laki-laki, apalagi menjelang kiamat. Rasulullah menyatakan 50 kali lipat daripada suami. Oleh karena itu ya Allah, kami punya kewajiban berusaha, bekerja maksimal diiringi dengan doa. Seandainya itu terjadi dengan rumah tangga kami, insya Allah kami akan lari. Inilah takdir darimu ya Allah. Likulli shay'in qadra, engkau menyatakan. Ya Allah, seandainya kebetulan di antara kami ada yang dimadu oleh suaminya, bukakan hati mereka, sadarkan hati mereka bahwa ini ketentuan darimu ya Allah, bahwa dibolehkan dalam akidah Islamiah kami ya Allah. Berikan hati mereka ketenangan, ketentraman. Namun seandainya dengan monogami mereka merasa tenang dan tentram, hindarkan poligami buat keluarga kami ya Allah. Engkau maha tahu yang terbaik buat kami. Kami tidak tahu apapun ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Ana Bawi terima kasih. Ibu-ibu jamaah dari Majelis Talim Salsabila Medland Menteng terima kasih sudah hadir di rumah Mama Dede. Sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di rumah Mama Dede. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah dan kurang berkenan. Dan akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad ya Habib